Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Hayati dengan NIM 22042119 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai organisasi negara dan organisasi pemerintah, yang mana dalam pembahasan tersebut saya akan membahas 4 poin. Poin yang pertama yaitunya klarifikasi organisasi negara dan organisasi pemerintah. Poin yang kedua yaitunya hubungan antar organisasi negara. Poin yang ketiga yaitunya hubungan antar organisasi pemerintah. Dan poin yang keempat yaitunya KLDI atau Kementerian, Lembaga, Dinas, dan Instansi. Dan SAB atau State Auxiliary Bodies. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu organisasi negara dan apa itu organisasi pemerintah? Nah, organisasi negara adalah suatu kelompok yang mempunyai tujuan yang sama dalam suatu negara. Sedangkan organisasi pemerintah adalah lembaga negara yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, apa sih bedanya organisasi pemerintahan dengan organisasi negara? Nah, teman-teman, organisasi negara dan organisasi pemerintahan tersebut memiliki perbedaan dalam sifat, ruang lingkup, dan keberlangsungan. Organisasi negara lebih bersifat permanen dan mencakup lembaga negara serta anggota komunitas, sedangkan organisasi pemerintah bersifat sementara dan menjadi sarana negara dalam menjalankan tugasnya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk saja ke poin pembahasan yang pertama, yaitunya klarifikasi organisasi negara dan organisasi pemerintahan. Teman-teman pasti penasaran kan, apa saja sih yang termasuk dalam organisasi negara dan apa saja yang termasuk dalam organisasi pemerintahan. Nah, teman-teman, yang termasuk dalam organisasi negara yaitunya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ASEAN, Gerakan Non-Blok, APEC, WTO, UNICEF, Organisasi Buruh Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, dan lain-lainnya. Nah, dan untuk contoh organisasi pemerintahan yaitunya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitunya hubungan antar organisasi negara. Nah, teman-teman, hubungan antar organisasi negara ini sangat penting loh untuk menjaga stabilitas dan keamanan di tingkat nasional maupun di internasional. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan antar organisasi negara, yaitunya yang pertama, prinsip checks and balance. Dalam melaksanakan tugas pemerintah, antar satu lembaga negara dengan lembaga lainnya saling bekerja sama sesuai dengan prinsip checks and balance tersebut. Prinsip checks and balance ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang kedua yaitunya Undang-Undang Dasar. Hubungan antar negara diatur oleh Undang-Undang Dasar suatu negara. Undang-Undang Dasar ini mengatur tentang kelembagaan negara, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara. Nah, yang ketiga yaitunya kerjasama antar negara. Seringkali terdapat kerjasama antar organisasi negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan keamanan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang keempat yaitunya yang perlu diperhatikan yaitunya komunikasi. Dalam menjalin hubungan antar organisasi negara, peran komunikasi sangat penting untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan antar individu demi menciptakan budaya dan semangat kerja sama tim yang diperlukan agar cepat tanggap dan memiliki motivasi yang tinggi dalam organisasi. Selanjutnya, poin ke pembahasan yang ketiga yaitunya hubungan antar organisasi pemerintah. Hubungan antar organisasi pemerintah ini dapat terjadi pada semua jenjang pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Ada beberapa contoh hubungan antar organisasi pemerintahan di Indonesia-nya teman-teman, yaitunya yang pertama, hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bekerja sama dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang kedua yaitunya hubungan antara DPR dan pemerintahan. DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menetapkan undang-undang. DPR juga dapat memberikan persetujuan atau tidak persetujuan terhadap program dan kebijakan pemerintah. Nah, yang ketiganya yaitu hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan pemerintah. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi juga dapat membatalkan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, yang keempat yaitunya hubungan antara Badan Intelijen Negara atau BIN dan pemerintahan. BIN sebagai lembaga intelijen negara memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan informasi dan analisis kepada pemerintah dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban nasional. BIN juga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Poin pembahasan kita yang terakhir yaitunya KLDI atau Kementerian Lembaga Dinas dan Instansi dan SAB. Yaitunya State Auxiliary Bodies. Nah, teman-teman, KLDI ini atau Kementerian Lembaga Dinas dan Instansi adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu di Indonesia. Sedangkan State Auxiliary Bodies atau SAB atau lembaga penunjang negara adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu tugas-tugas pemerintah dan tidak termasuk dalam kategori KLDI ini. Nah, jadi teman-teman, SAB ini bukan termasuk KLDI ya. Nah, beberapa contoh KLDI atau Kementerian Lembaga Dinas dan Instansi yaitunya yang pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua yaitunya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang bertanggung jawab atas bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga yaitunya Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab atas bidang kesehatan. Yang keempat yaitunya instansi pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pemerintahan di tingkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dinas-dinas lainnya. Nah, beberapa contoh SAB atau State Auxiliary Bodies ini yaitunya pertama yaitu Komisi Pemberantas Korupsi atau yang kita singkat dengan KPK yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitunya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang bertugas memantau dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitunya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang kita kenal juga dengan singkatan BMKG yang bertugas menyediakan informasi cuaca dan iklim. Nah, yang contoh yang keempatnya yaitunya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa kita singkat dengan BPOM yang bertugas mengawasi obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Nah, teman-teman, perlu kita ingat nih bahwa KLDI dan SAB memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Indonesia. KLDI sendiri bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu, sedangkan SAB bertugas membantu tugas-tugas pemerintahan. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya, teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.